Hai semua, kembali lagi di channel Sofia Soleh. Kali ini aku mau bagiin resep sate ayam Kentucky yang crispy. Dari setengah kilogram ayam filet bisa jadi 30 tusuk. Cocok banget untuk lauk di rumah atau untuk cemilan, bisa juga jadi ide jualan. Cara bikinnya gampang, bahan-bahannya juga mudah didapat. Yuk simak cara pembuatannya. Siapkan semua bahan-bahannya. Ini aku pakai 500 gram atau setengah kilo ayam filet ya, ayam tanpa tulang atau boneless. Dipotong kecil-kecil seperti ini. Kalian bisa pakai 2 atau 3 potong per tusuknya. Siapkan juga tusuk sate. Kita tusuk seperti ini. Ini aku pakai 3 potong per tusuknya. Kalau mau lebih ekonomis bisa pakai 2 potong aja. Lakukan sampai semua dagingnya habis. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita siapkan bahan untuk pelapisnya, 1 butir telur. Untuk bumbunya aku pakai 2 siung bawang putih, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Masukkan semua ke dalam telur. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh soda kue atau baking soda seperti ini. Masukkan ke dalam 500 ml air. Lalu campuran telur dan bumbu tadi dimasukkan juga dan aduk sampai tercampur rata. Ini nanti akan kita pakai untuk marinasi daging ayamnya, dan nanti kalau sudah selesai, sebagian akan kita pakai untuk membuat adonan basah. Nah, ini kita masukkan satenya. Pastikan semuanya terendam. Kita marinasi dulu sekitar 30 menit. Untuk hasil yang maksimal, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya siapkan 300 gram atau 30 sendok makan terigu, lalu 3 sendok makan tepung maizena. Kita aduk sampai tercampur rata. Sebelum kita tambahin bumbu, kita pisahkan dulu sekitar 6 sendok makan. Ini nanti akan kita pakai untuk adonan basah. 6 sendok makan aja ya. Seperti ini. Kita sisihkan dulu. Ini yang akan dipakai untuk adonan basah. Sekarang kita bikin adonan keringnya dulu. Kita tambahkan bumbu, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh merica bubuk. Kita campurkan ke dalam adonan kering. Pastikan semua tercampur rata. Untuk adonan keringnya aku pindah ke piring yang datar supaya nanti membaluri satenya lebih mudah. Nah, untuk adonan basah itu kita pakai sisa dari cairan marinasi tadi ya. Ini kita singkirkan dulu sate yang sudah dimarinasi selama setengah jam. Nah, sisanya ini, larutannya ini akan kita pakai, kita campurkan ke 6 sendok tepung tadi. Lalu kita aduk. Mencampurnya bertahap aja sampai mendapatkan keenceran yang kita inginkan. Ini masih terlalu kental, kita tambah lagi cairannya.
Terus kita aduk. Sebaiknya untuk adonan pencelup yang basah ini jangan terlalu kental, tapi juga jangan terlalu encer. Kira-kira sampai seperti ini hasilnya ya. Ambil 1 tusuk sate, kemudian balurkan ke adonan kering. Pastikan semuanya sudah terkena adonan kering, lalu kita celupkan ke adonan basah. Sekali lagi kita celupkan ke adonan kering. Nah, yang bagian terakhir ini sedikit kita tekan-tekan, kita remas-remas supaya hasilnya itu nanti crispy dan tepungnya benar-benar melekat. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke tusukan sate yang lain. Lakukan seperti yang tadi ya. Adonan kering, basah, kemudian adonan kering lagi. Kalau mau lebih tebal lagi untuk lapisan tepungnya, itu bisa juga ya, misalnya habis dari lapisan kering, kemudian diulang lagi ke lapisan basah dan ke lapisan kering lagi. Tapi nanti hasilnya mungkin agak ketebelan ya. Jadi sesuai selera aja. Menurut aku ini hasilnya sudah pas, tidak terlalu tebal untuk lapisan tepungnya dan siap digoreng. Kita goreng dengan minyak yang panas dan banyak. Jangan khawatir ya, ini tidak terlalu menyerap minyak, jadi sebenarnya tidak terlalu boros untuk penggunaan minyak gorengnya. Pastikan semuanya terkena minyak. Balik supaya matang merata kedua sisinya. Kalau sudah coklat keemasan, kita angkat, kita tiriskan. Sebelum kita lanjut ke gorengan yang berikutnya, sebaiknya ini kita saring dulu ya, karena ada tepung-tepung yang lepas dan ini akan bikin gorengan berikutnya jadi hitam. Jadi sebaiknya kita saring dulu seperti ini. Kita bersihkan dulu, pastikan minyaknya bersih lagi, baru kita gunakan untuk gorengan yang berikutnya. Ini hasilnya, bisa dimakan dengan cocolan sambal kacang atau saus tomat. Cocok banget kalau mau dipakai untuk ide jualan. Hasilnya juga banyak dan insya Allah tidak mengecewakan. Crispy, gurih, dan enak. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Terima kasih sudah menonton videonya.